program penanggulangan dan pencegahan stunting dari pemerintah. Ini saya ambil case-nya di Desa Sukasya. Terkait sebelumnya boleh perkenalkan Mila, yang kedua diperkenalkan aku Mila di sini sebagai ahli gizi. Jadi saya program gizi gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan masalah gizi di sini untuk nama bekerja di di sini udah 4 tahun ya, belum nyampe sih tapi udah mau 1 tahun. terkait pertanyaan pertama untuk kasus tadi sendiri jumlah balita yang dilayani di posyandu sendiri dan Kalau di posyandu yang Sukasejati itu ada 11 posyandu ya, jumlah balitanya itu ada 942 orang balita sasaran tahun ini. kalau rata-rata usianya dari si balita ini berapa? Rata-rata usia balita, kalau misalnya usia balita kalau kita layani di posyandu itu dari usia 0 sampai 59 bulan, berarti dari bayi baru lahir sampai dengan bayi umur 5 tahun. Untuk rata-rata usia orang tuanya sendiri Kalau misalnya untuk orang tua itu rentangnya di sini ada 20 sampai 30 tahun. kalau terkait pendidikannya dari orang tuanya sendiri Rata-rata karena di sini desa ya masih banyak yang ini rata-rata lulusan SMA sih. untuk pekerjaan sendiri ya Kalau pekerjaan kebanyakan karyawan swasta karena di sini juga banyak PT ya. Iya. Rata-rata emang karyawan swasta. untuk daerah pelayanannya dari posyandu sendiri itu mencakup mana aja dari puskesmas Sukasjati ini pelayanannya seperti daerah mana? Kalau posyandu Sukasejati berarti di seluruh desa Sukasejati cakupannya sasaran balitanya. Itu biasanya namanya itu di posyandu Sukasejati itu posyandu Melati 1 sampai dengan Melati 9. Jadi setiap RT ada di posyandunya. Untuk jadwal dari kegiatan posyandu sendiri setiap minggunya itu ada berapa? Setiap minggunya untuk Sukasejati sebenarnya setiap hari ada jadwal posyandunya untuk 11 posyandu. Kalau terkait dengan stunting sendiri di daerah Desa Sukasjati ini ada berapa kasus stunting dari 11 posyandu tersebut? Dari 11 posyandu untuk Sukasejati ada 9 kasus. Tadinya ada 14, tapi alhamdulillah setelah kita intervensi, kita lakukan pemberian PMT kepada balita itu dari awal Januari sampai sekarang itu sudah 9 balita dan 5 balita ya sudah lulus. Berarti bisa dibilang cukup efektif ya Bu, kurang dari 1 tahun sudah ada 5 penurunan kasus. Untuk program yang dilakukan di posyandu sendiri itu terkait pencegahan dan penanggulangan stunting apa? Pencegahan kalau misalnya pencegahan nanti pengukuran ya, pengukuran dan penimbangan balita, ada konsultasi, ada penyuluhan, terus juga untuk PMT-nya ada PMT penyuluhan kalau misalnya untuk pencegahan. Jadi PMT penyuluhan itu gunanya untuk memberitahu wah ini nih makanan yang bagus untuk balita kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk untuk intervensinya balita stunting itu biasanya dari posyandu. Jadi posyandu nanti diketahui nih balitanya ada yang stunting. Dari posyandu ini nanti akan dirujuk ke puskesmas. Kita lakukan validasi ulang di puskesmas, nanti kita lakukan konsultasi, lalu nanti kita ada pemberian PMT untuk balita stunting. Jadi PMT-nya sendiri itu diutamakan untuk memang anak yang sudah masuk di kategori stunting. Untuk PMT tidak, bukan hanya untuk stunting, ada untuk anak berat badan. Kalau anak itu untuk pengukurannya itu beda-beda. Ada berat badan per umur, ada tinggi badan per umur, terus juga ada tinggi badan per berat badan. Kalau stunting itu masuknya ke tinggi badan per umur. Itu ngitungnya kalau misalnya berat badan per umur itu status gizinya berat badan anak kita. Kalau misalnya HBB per HB itu ada balita gizi buruk, balita gizi kurang kan. Dari yang saya pelajari juga di beberapa
websitenya kesehatan itu kan ada beberapa program yang dijalankan pemerintah seperti cutting rematri itu kayak program yang dilakukan ke ibu hamil gitu ya. Lalu ada program dari PMT tadi, lalu program imunisasi dan peningkatan sanitasi yang di sini yang benar-benar efektif dilakukan. Untuk program stunting ini sebenarnya ada ini ya, kan penyebab stunting itu ada penyebab langsung dan tidak langsung. Terus juga ada intervensi secara penyebab langsung dan tidak langsung. Terus intervensi juga itu ada sensitif dan ini kalau misalnya sensitif itu berkaitan dengan lintas sektor kayak KB dari desa, juga ada PMT dari desa. Terus kalau misalnya untuk intervensi yang satu lagi itu intervensi yang satu lagi itu pokoknya bukan gitu ya, langsung intervensinya itu langsung. Nah kalau yang langsung itu dari awal misalnya kita pemberian PMT tinggal kita konsultasi. Nah untuk PMT untuk intervensi stunting itu kan 1000 hari kehidupan, karena stunting itu sifatnya kronis. Kalau misalnya kronis itu berarti ininya lama, ya terjadinya itu lama, prosesnya lama, dari berat badan yang nggak naik dulu sebulan 3 bulan nanti mempengaruhi pertumbuhan kayak gitu. Nah jadi yang jadi prioritas utama kita untuk stunting ini yang pertama itu anak remaja. Untuk remaja kita itu ada pemberian PCD dan screening anemia. Untuk screening anemia itu untuk kelas 7 dan kelas 9. Jadi setiap anak-anak baru semester baru itu kan anak-anak yang baru masuk ya, nanti langsung kita screening anemia. Untuk nanti anak yang anemia nanti kita beri PCD. Dan semua murid SMP dan SMA ini penanggulangannya itu kita beli tablet tambah darah dan diminumnya 1 kali seminggu. Itu untuk remaja yang kayak syuting ya tadi ya. Terus untuk ibu hamil, kalau ibu hamil itu kita beri konsultasi biasanya ANC ya, dari bidan ada 6 kali untuk ibu hamil. Terus misalnya untuk masalah gizi ibu hamil cek gitu, atau ibu hamil anemia itu juga penanganannya kita lakukan. Yang untuk ibu hamil cek itu ada pemberian PMT, terus juga untuk anak ibu hamil anemia itu kalau misalnya ibu hamilnya anemia berarti kita ngasih ininya obat tablet tambah darahnya 2 kali dalam sehari. Kalau misalnya itu dalam 9 bulan itu ibu hamil itu minimal minum 90 tablet kan untuk tablet tambah darahnya. Tapi kalau misalnya ibu hamilnya anemia itu dalam sehari itu harus diminumkan 2 tablet sampai nanti seminggu kemudian kita cek lagi kalau misalnya HB-nya sudah naik baru itu dihentikan dan minumnya cukup 1 kali sehari. Selanjutnya udah ibu hamil berarti ke ibu nifas. Ibu nifas itu ininya untuk pemberian vitamin A, ibu nifas. Terus untuk balitanya nanti setiap bulan kalau bayinya umur 6 sampai 11 bulan itu diberikan vitamin A 1 kali, 11 bulan sampai 12 bulan sampai 59 bulan itu 2 kali. Dan untuk pemberian vitamin A ini ada waktunya di bulan Februari dan bulan Agustus. Berarti stunting ini nggak hanya berfokus ke balita aja ya, dari remaja, wanita usia subur, ibu hamil sampai balitanya sendiri kebukaan. Untuk tingkatan pencapaian programnya sendiri di Puskesmas Sukaharja, kira-kira keberhasilannya berapa persen dari program-program yang telah dilakukan? Stunting. Iya. Stunting itu programnya karena stuntingnya prevalensinya kita kecil dari 2,5 ya, berarti itu termasuk rendah. Untuk tingkatannya tuh ada berapa? Kalau misalnya tingkatan prevalensinya itu, kalau misalnya stunting itu kecil dari 2,5 itu termasuk rendah. Terus untuk 2,5 sampai dengan 10 itu termasuk sedang. Sedangkan 10 sampai 20 itu pokoknya untuk tinggi itu besar dari 30 prevalensinya. Terima kasih Bu, mungkin pertanyaan yang terkait program ini dan